Assalamualaikum teman-teman dan sobat petualang. Di kesempatan yang cerah ini kita berada di Desa Jimbaran, tepatnya di Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Kali ini di depan kita sudah nampak jelas, yakni gua yang dimana kita akan melihat ke dalam bagaimana suasananya dan juga dengan mata air yang sangat banyak yang dahulunya ditemukan oleh warga di area sekitar sini. Sejarah panjang ditemukannya Gua Pancur pertama kali, yakni ditemukan salah satu warga yang dimana pada sekitar tahun kalau tidak salah 1930-an, yang dimana pada awalnya salah satu warga mendengar percikan air yang berada di dalam area gua ini. Karena dengan rasa penasarannya kemudian mencari sumber suara yang dimana diyakini berasal dari lereng bukit pegunungan, dan akhirnya menemukan gua ini yang dimana oleh masyarakat sekitar Gua Pancur ini memiliki sejarah dan legenda serta cerita misteri tersendiri yang menurut sesepuh Desa Jimbaran, gua tersebut merupakan salah satu tempat persembunyian bagi pasukan gerilya. Menjadi salah satu tempat persembunyian bagi pasukan atau prajurit di waktu medan perang, yakni ketika merebut kemerdekaan dari Belanda. Salah satunya dibuktikan bahwa dahulunya di sini terdapat atau ditemukan adanya seragam tentara di dalam gua. Jadi pada waktu zaman dahulu Gua Pancur ini di dalamnya dahulu menjadi tempat atau base camp persembunyian bagi prajurit atau tentara kita yang melawan Belanda pada waktu zaman dahulunya. Dan untuk area masuk ke dalam sana yang sekarang sudah dipagar atau ditutup, mempunyai kedalaman kurang lebih sekitar 8 km. Tetapi ketika waktu bagi teman-teman untuk menyusuri ke dalam gua ini, itu biasanya harus memakai perlengkapan seperti jaket pelampung dan juga senter, karena di dalam area gua ini sangat gelap dan juga debit airnya atau sumber mata airnya yang kurang lebih kalau semisal banyak airnya itu bisa mencapai 90 cm atau sekitar 1 meteran. Dan biasanya untuk menyusuri ke dalam gua tersebut harus dipandu dengan warga sekitar atau yang menjaga gua ini. Dimana di dalam gua ini diceritakan bahwa ada aliran seperti sungai dan airnya yang hangat, yang dimana kalau kita ingin menyusuri ke sana lebih ke dalam, itu ada ruangan tersendiri di dalamnya. Karena pas waktu kita ke sini areanya yang sana sudah ditutup, jadi kita melihat untuk tidak terlalu ke dalam, tapi kita melihat area sekitarnya, yang dimana ini adalah kawasan pegunungan, yang ke selatannya adalah area pegunungan Kendeng. Jadi untuk yang daerah Kabupaten Pati yang bagian selatan dikelilingi banyak sekali pegunungan. Dan menariknya di sini Gua Pancur ini merupakan sumber debit air atau sumber mata air yang sangat jernih, dan tentunya ini bisa dijadikan atau dimanfaatkan oleh warga sekitar. Untuk menuju ke dalam Gua Pancur ini sendiri terbagi menjadi beberapa, yakni untuk area debit air yang kurang lebih sekitaran 50 sentinan itu berada di jarak antara 200 meter dari mulut gua ini sendiri atau dari gerbang itu sendiri. Kemudian selanjutnya terbagi lagi menjadi kurang lebih 400 meteran atau 500 meteran, yakni debit airnya yang kurang lebih sekitaran
di atas 60 cm-an atau bahkan 70 cm-an. Jadi untuk lebih ke dalam lagi itu ada pemandunya, dan sekaligus untuk alat-alat dari segi safety-nya atau keamanannya harus terpenuhi. Jadi nantinya kalau semisal teman-teman mau ke sini itu ada alat dan juga senter dan juga ada pemandu yang satu orangnya nanti ada biaya masuknya kurang lebih 15.000 atau 20.000 per orang. Jadi untuk mendapatkan pengalaman yang fantastis untuk masuk ke dalam itu nantinya teman-teman seyogyanya sebaiknya rombongan dan juga nanti sekalian dipandu oleh pemandu di dalam Gua Pancur ini sendiri. Untuk menelusuri atau waktu serta jam di dalam gua itu sekitaran kurang lebih 1 sampai 2 jam tergantung debit airnya itu sendiri dan juga tergantung kehati-hatian daripada pengunjung itu sendiri untuk masuk ke dalam gua. Dan nantinya diceritakan atau sumber yang kita dapatkan bahwa nanti di kedalaman atau di sekitaran kurang lebih 500 meter atau sampai dengan 1 kilo itu nanti kita akan menemukan sumber air atau sumber mata air yang hangat serta juga aroma yang khas dari Gua Pancur ini sendiri yang alami, dan tentunya ini sangat menarik bagi kita karena pada waktu zaman dahulu selain sebagai tempat persembunyian para pasukan ataupun para prajurit untuk merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda, serta juga dari sisi lain menariknya di sini terdapat ruangan tersendiri yang dimana itu untuk mendapatkannya di dalam ruangan itu harus melewati debit air yang ada di depan kita ini sampai ke dalam. Jadi jika teman-teman sudah pernah masuk ke dalam bisa berbagi pengalamannya dengan kita dan juga bagaimana suasananya di dalam. Kemungkinan untuk suasana yang ada di dalam gua ini sendiri tentunya pastilah akan sedikit panas ataupun ada udara yang lainnya yang masuk dari atas atau dari sebelah guanya, kita belum tahu secara pasti. Dan untuk di luarnya, Gua Pancur ini sendiri adalah salah satu destinasi wisata alam yang dimana cukup digemari oleh kalangan anak muda serta keluarga yang ingin berkunjung di Gua Pancur ini sendiri. Dan tidak lepas pula di samping-samping Gua Pancur ini terdapat banyak warung-warung untuk menjajakan makanan dan serta ada beberapa kopi, teh dan juga yang lainnya serta jajanan snack dan juga ada makanan berat seperti nasi. Dan selain itu kawasan di Gua Pancur ini sendiri itu terdapat taman di sebelah depannya yang bisa untuk bermain bagi anak-anak yang berkunjung di sini. Untuk sumber mata air yang dari dalam itu keluar dari arah pintu depan sini. Jadi di sampingnya ini ada keluar mata air yakni mengaliri di mana area persawahan dan juga dikeliling warga sekitar. Untuk lebih jelasnya di sebelah timurnya Gua Pancur ini terdapat juga yakni sumber Dodo atau punyanya Mbah Simbar Joyo yang berada di sebelah timur. Dan apakah ini berhubungan dengan sumber yang ada di sana ataukah beda dengan sumber Gua Pancur ini sendiri yang ada di dalam? Jadi kita belum tahu secara pasti. Dan di video yang sebelumnya sudah kita ulas untuk di sumbernya Mbah Simbar Joyo atau Mbah Simbar Dodo. Untuk area masuk di sini di Gua Pancur itu aksesnya sangatlah mudah, jadi untuk jalannya sudah tertata dengan rapi dan bagus. Dan juga di sini kalau semisal ingin melepas lelah ataupun
ingin mengajak keluarga di sini jadi cocok karena di depan sana terdapat taman yang dimana untuk jam bukanya kalau tidak salah itu dari pagi sampai sore, dan untuk malam harinya di sini itu tutup teman-teman dan sobat petualang. Dan di area sekitar Gua Pancur ini sendiri, yakni dikelilingi dengan berbagai macam pohon tanaman, yakni diantaranya salah satu adalah pohon jati dan juga pohon-pohon yang lainnya yang di atasnya Gua Pancur ini sendiri. Dan tidak lepas pula di taman bermain anak-anak ini juga terdapat spot-spot yang bagus, diantaranya yakni pemandangan untuk melihat matahari yang terbenam, ataupun juga terdapat kayak semacam kalau tidak salah kolam atau yang lainnya. Dan mungkin kita cukup sekian dulu. Jika ada kata-kata yang salah dalam berucap, kami mohon maaf. Terima kasih sudah mengikuti petualangan kami. Tunggu petualangan di tempat-tempat yang menarik lainnya.